السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kami hormati dan yang kami muliakan pengurus Masjid Jami'al Muhajirin beserta jajaran, dan yang sama-sama kami hormati dan yang kami muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, asatidz wasatidzat, dan seluruh jamaah Masjid Jami'al Muhajirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat wal afiat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sesungguhnya jika kamu mensyukuri atas nikmatku, maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan jikalau kata Allah Subhanahu wa taala kamu kufur atau mengingkari nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Kemudian salawat berserta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sampai saat ini. Karena kita sebagai umat manusia, terkhususnya umat muslim, kita dianjurkan dan disunahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu atasnya. Dan jangan lupa berikanlah salam penuh dengan penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Ma'asyiral hadirin, salat Isya, tarawih dan witir yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Jami'al Muhajirin yang telah memberikan kami kesempatan untuk berbicara ataupun berdiri di atas mimbar ini di hadapan para jamaah sekalian. Maksud dan tujuan kami berdiri di sini bukan berarti kami menggurui dari Bapak Ibu sekalian. Kami menganggap bahwa kami ini sangat fagir akan ilmu, dan kami di sini berniat untuk sharing ataupun berbagi pengetahuan yang telah kami ketahui, dan kami juga ingin saling mengingatkan kepada kita semua untuk melakukan hal kebaikan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Saling menasihati kalian dalam kebenaran, dan saling menasihatilah dalam kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 3. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelumnya izinkan kami Al-Fagir memperkenalkan diri. Sebelumnya Bapak Ibu, nama kami Amin Khairi. Mengapa demikian kami memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian? Karena kami menemukan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian kadang salah panggil, Pak. Nama kami Amin malah dipanggil nama bapak kami Iman. Nah, jadi kami untuk klarifikasi. Jadi hanya untuk kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberitahukan bahwa nama kami Amin Hari. Dan juga kami ingin memberitahukan bahwa kami itu kadang dipanggil Om. Dipanggil Om, ya kami ini masih muda Bapak Ibu sekalian. Umur kami ini masih tahun ini menginjak 22 tahun. Jadi jangan dipanggil Om. Iya, kami ada nama Bapak Ibu sekalian. Amin Khairi, Aman ketemu di jalan tegur baik.
jangan lagi dipanggil Om. Apalagi kami itu kadang dianggap sudah berkeluarga. Padahal kami belum, Bapak Ibu. Dan sekarang alhamdulillah kami ini sedang mengemban amanah kuliah, sedang kuliah di semester akhir. Ya, kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian, mohon doa agar kami diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang perlu kami sampaikan, ada dua hal yang membuat manusia itu jadi binasa. Yang pertama, yang membuat manusia itu menjadi binasa, yakni mempunyai sifat yang ingin selalu dipuji. Nah, Bapak Ibu sekalian, sifat ingin dipuji ini merupakan ialah sifat yang tercela ataupun sifat yang tidak terpuji. Karena mengapa? Karena sifat ingin dipuji ini lebih condong kita mengharapkan penilaian dari orang lain, bukan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau hati ini, kalau kita mengharapkan penilaian atau mengharapkan pujian dari orang lain, bukan mengharapkan rahmat ataupun ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang riya. Dan orang yang riya itu bisa termasuk dalam kategori orang yang sombong. Nah, yang orang yang sombong ini termasuk sifat setan, sifat iblis. Karena ketika setan, iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam, tapi malah iblis dan setan menolak akan hal itu untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan setan dan iblis dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua yang kami ingin sampaikan, bahwa hal yang membuat manusia binasa, yakni sifat yang tidak mau dicaci maki. Tadi pengennya dipuji terus, tapi tidak galak dicaci maki. Nah, itu tuh ngatai uang galak, dikatai tidak galak. Nah, itu. Nah, sifat inilah yang dapat membinasakan. Nah, dari sifat yang selalu ingin dipuji terus kemudian tidak mau dicaci maki, dalam hal ini kami ketika ada saudara atau keluarga ataupun para jamaah sekalian mengingatkan kita kepada kebaikan, tetapi kita menolak, tetapi kita tidak terima. Ada yang mengingatkan bahwa oh ini tidak boleh, tapi kita tetap merasa angkuh, merasa diri kita ini tinggi, merasa diri kita ini lebih hebat daripada orang lain. Maka daripada itu kami mengajak para hadirin sekalian, para jamaah sekalian untuk menghindari atau menjauhi dari perbuatan-perbuatan tersebut. Karena ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah ke sebuah daerah yang namanya Taif, Nabi tidak diterima dakwanya oleh kaum kafir. Karena mengapa? Ketika itu Nabi berdakwah menyebarkan agama Islam, ditolak oleh kaum kafir. Ketika saat itu, tidak hanya itu, Nabi menerima cacian-cacian makian dari kaum kafir, dan Nabi dilempari oleh kotoran unta, dan Nabi dilempari oleh batu, sehingga dalam riwayat Nabi itu berdarah di pelipis bagian ininya. Nah, pada saat itu ketika Nabi dilempar itu berdarahlah Nabi. Ketika berdarah, Nabi menyendiri. Ketika pada saat Nabi menyendiri, datanglah malaikat Jabal, malaikat gunung, menawarkan bantuan kepada Nabi. Bahasanya tuh, cak mano Nabi, kamu ini lah berdarah. Nah, dilempari kotoran unta. Terus lah sudah dilempari batu kan, kata Nabi, kata malaikat, apakah aku timpo ke gunung Jabal itu kepada kaum kafir Quraisy itu kan? Tapi ya masya Allah, subhanallah, sifat dari Nabi Muhammad SAW ini tidak menjawab dari perkataan dari malaikat itu. Katanya bukan ngomong iya lajulah, tidak. Tapi Nabi Muhammad SAW itu sangat mulia. Dia berkata, jangan wahai malaikat, karena
Siapa tahu dari mereka ini ada yang beriman. Siapa tahu dari keturunan mereka ini menghasilkan orang yang beriman dan menyebarkan agama Islam. Nah, Masya Allah. Maka dari itu, perbuatan Nabi inilah yang kita patut contoh dan yang patut kita tiru dari kesabaran beliau. Kemudian kami hanya untuk mengingatkan kepada para jamaah sekalian, sering kami temui ketika hendak melaksanakan sholat, terkhususnya pada jamaah laki-laki. Ketika ada saf yang kosong, silakan diisi. Terkadang kita kan bingung ketika pas imamnya baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, depannya kosong. Nah, silakan diisi. Nah, ini kalau misalkan di sekolah kami dulu diajarin bahwa kalau misalkan imam lah sudah takbir, misalkan lah sudah Al-Fatihah. Nah, majunya itu selangkah demi selangkah. Jadi agak dipanjangi kakinya, majunya tuh. Jadi pertama tuh selangkah disusul dengan kaki yang satunya, kemudian selangkah lagi maju disusul lagi dengan kaki yang selanjutnya, supaya sop kita tuh tidak kosong. Karena sop yang kosong itu kan dimana selahnya masuknya setan. Itu mungkin. Kemudian yang terakhir yang kami mau ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, kita nih berkenan dengan Al-Quran. Al-Quran ini masih kebanyakan yang kami temuin di lapangan atau kelihatan bahwa Bapak Ibu sekalian tuh bawa Al-Quran tuh kayak nenteng novel. Di samping misalkan kayak nenteng laptop, nenteng HP. Padahal kalau kita bawa Al-Quran itu, kalau bisa di dada ataupun di atas lah, di atas. Karena dengan cara itu kita tuh salah satunya untuk memuliakan Al-Quran, bukan malah kita merendahkan Al-Quran. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Niat kami cuma hanya untuk mengingatkan, karena kita sesama muslim wajib untuk saling mengingatkan dalam kesabaran dan dalam kebenaran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Apabila terdapat kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.